Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sebelum belajar, adik-adik berdoa dulu ya, agar ilmu yang didapatkan menjadi berkah dan juga bermanfaat. Nah, adapun materi kita pada pertemuan kali ini yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, adapun sepokok materinya, yang pertama itu adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang kedua adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang ketiga adalah dakwah secara terang-terangan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasannya. Nah, tahukah adik-adik bahwa dahulu Nabi Muhammad SAW di awal dakwahnya menyiarkan agama Islam banyak sekali mengalami tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tetap tabah dalam menghadapinya. Nah, adik-adik tahu tidak dakwah itu apa sih? Jadi dakwah itu adalah mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena banyaknya tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy Mekah, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan dua strategi. Strategi pertama itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua itu adalah dakwah secara terang-terangan. Ya, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Nah, jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Nabi Muhammad SAW hanya kepada keluarganya saja, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Arkam bin Abil Arkam. Nah, siapa sajakah yang menerima dakwah tersebut? Jadi mereka yang menerima dakwah tersebut dan masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abil Arkam, Ummu Aiman, dan Zaid bin Haritsah. Jadi mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam, atau disebut as-sabiqunal awwalun. Nah, selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Jadi setelah berdakwah sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94, yaitu, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kalau tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi hanya dilakukan kepada keluarganya saja, nah dakwah secara terang-terangan ini dilakukan dengan mengundang para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya, hanya sebagian kecil saja yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Jadi secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwanya. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah selesai mempelajari materi tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Tetap semangat dalam belajar ya, dan jangan lupa tetap dibaca buku paketnya. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum.